Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala babul haji. Bab tentang haji. Setelah kita membahas tentang masalah bab tasyahud, ya, di mana bab tasyahud adalah perkara yang terakhir dari salat. Dilanjutkan dengan bab salam. Ya. Setelah salam ngapain? Berdoa, ya. Setelah berdoa, nah baru as-shaum waz zakat wal hajj. Nah, ya, kita masuk kepada bab haji, rukun Islam yang kelima. Wal murid, dan seorang murid idza hajja, apabila ia melaksanakan haji, ya'qidun niyata khaufar raddi, maka ia itu memastikan niatnya, menguatkan dia punya niat, khaufar raddi, karena takut ditolak amal ibadahnya. Ya, jadi seorang kalau pengen hajja, ya, pengen berhaji, maka dia itu harus menguatkan niatnya. Kenapa? Karena jangan sampai udah pergi jauh, jalan jauh, ternyata ditolak, tuh ya. Wasta'adda isti'adada man la yarjul iyaba, dan dia itu sudah mempersiapkan ista'adda dengan isti'adad, persiapan orang yang tidak berharap iyab, berharap kembali, itu ya. Kalimat iyab maknanya apa? Ya, aba, ya, kembali. Jadi kalau orang sudah berangkat, ya, nah ini dia, udah niat nggak bakal balik. Maksudnya apa? Ini bisyarah juga kalau orang sudah menuju Allah, jangan ada pikiran pengen balik ke masa lalu, tuh ya. Apalagi masa lalunya kelam. Ya, dia udah meninggalkan semua niat-niatan dia yang buruk. Wa ahsana suhbah, dan dia itu memperbagus, ya, suhbahnya, ya. Suhbah di sini maknanya apa? Ya, adab bergaulnya, ya. Makanya kalau kita melakukan safar, ya, doanya apa? Allahumma antas sahibu fis safar, ya. Ya Allah, engkau adalah sahib, penemanku di dalam safar ini, tuh ya. Itu doanya, ya, jarang baca, ya. Kalau kita tahunya bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Padahal terusan lagi tuh ya, Allahumma antas sahibu fis safari, tuh ya. Ya Allah, engkau adalah penemanku di dalam perjalanan, ya. Wal khalifatu fil dan penggantiku pada keluarga yang kutinggalkan. Ya, jadi kalau besok ikut haul nih, ya, ke Tanggul, kemana gitu, ini baca doa ini. Allahumma antas sahibu fis safar al khalifah fil ahl, ya. Allahumma ishabna fi safarina, ya, wakhlufna fi ahlina. Ya Allah, temanilah kami dalam perjalanan kami dan gantikanlah kami pada keluarga kami, tuh ya. Nah, ini pernah suatu hari Al-Imam Hatim Al-Asam, ya, pengen berangkat haji. Kalau orang dulu pengen berangkat haji itu kagak kayak kita, 40 hari enggak. Bahkan bisa bertahun-tahun, jalannya jauh, pulangnya jauh. Sampailah dia minta izin dengan istrinya pun mengizinkan, lantas tetangganya pada protes, netizen biasa, ya. Kata netizen apa? Itu laki berangkat ke sono, emang ini enggak pikirin tuh bininya ditinggal gini biasa, ya. Ya, padahal bininya enggak begitu. Kata tetangganya, ntar gimana lu makan? Ya, kalau laki lu nggak kasih makan gimana? Nah, kata istrinya, ya, telah pergi, ya, suamiku yang memakan rezeki dari Allah, tapi masih tetap ada yang memberi rezeki. Yang pergi cuma yang makan rezeki, yang ngasih rezeki tetap ada. Ya, dan seorang suami yang meninggalkan istrinya dalam keadaan demikian, doanya itu. Ya Allah, yang menemaniku dalam safar dan penggantiku pada keluarga, tuh ya. Allahumma ishabna fi safarina, temanilah kami dalam jalannya kami, wakhlufna fi ahlina, gantikanlah kami dalam keluarga kami. Udah cukup, yakfi, udah, ya. Nggak ada lagi yang bisa, ya, mencukupi makhluknya selain Tuhannya, ya. Kita masih apa gitu. Jadi jangan pernah takut ente meninggal, anak ente kesusahan. Jangan takut. Selama ente titipkan sama Allah, ya. Sebagaimana dikisahkan
Suatu hari Umar bin Abdul Aziz, kata seorang ulama, ketika beliau meninggal tidak meninggalkan kecuali hanya beberapa dirham saja. Ya kalau bahasa kita ninggalin cuma 2 juta, 3 juta. Sedangkan saya lihat ada seorang anak bangsawan meninggalkan harta buat anaknya ribuan dinar. Udah ratusan juta, miliaran mungkin bahasanya. Tapi demi Allah saya lihat ketika mereka tumbuh dewasa, saya lihat tuh anaknya Umar bin Abdul Aziz tumbuh menjadi orang yang mulia, dermawan, orang kaya. Tapi anak orang yang dermawan, orang yang kaya tadi, bangsawan tadi yang ditinggalkan banyak harta, tumbuh dalam keadaan mengemis di pinggir jalan. Kenapa? Yang ditinggalkan sama beliau ilmu dan takwa. Yang ditinggalkan oleh bangsawan tadi harta. Harta bakal habis. Ya. Makanya kita jangan takut kalau anak kita pintar, tapi takutlah kalau anak kita bodoh. Karena kalau orang pintar di mana aja hidup. Apalagi pintar banget. Udah nggak ketolongan dah tuh ya duitnya. Ya. Imam Syafi'i kalau mau kaya, hidupnya paling kaya di zamannya. Cuman beliau saban dapat hadiah dari khalifah dibagi orang. Saban dapat hadiah dibagi orang. Kagak kaya-kaya. Ya, maka jangan ukur kesuksesan orang dari harta. Ingat ya. Jangan pernah mengukur suksesnya orang dari harta. Ya. Ada orang reunian nih biasa bukber kan ajang pamer ya kerjaan ya. Duduk di mall kan banting HP ya. iPhone 14 ya salam ya. Pro Max ya kuncinya Pajero. Kuncinya doang tuh. Padahal motor Beat gitu. Ya kan pada pamer kan. Lu sih gitu-gitu aja gitu. Ya. Sukses itu bukan banyaknya harta, tapi seberapa kita bahagia ya. Karena kan orang punya banyak harta mau ngapain? Nyari kebahagiaan. Ya. Orang pikir dengan banyaknya harta bahagia, padahal belum tentu. Ya. Ente buka puasa tadi kan. Ya. Kira-kira orang yang buka puasa sebenarnya perlu nggak sih ngabisin duit sampai 1 juta? Nggak perlu, cukup minum air putih korma udah girang udah. Zahabaz zama'u wabtallatil uruq wasabatal ajru. Insyaallah tuh hilang rasa haus, udah berkeringat. Ya. Pahalanya insyaallah tetap. Ya, makanya orang kalau habis buka puasa keringetan ya. Tuh, makanya saya curiga ada orang habis johor keringetan nih dia. Nah, ini nih habis buka puasa kayaknya. Ciri paling jelas tuh orang keringetan itu. Coba ente tadi puasa ya. Aman badan kita nggak keringetan gitu ya. Orang zohor-zohornya keringetan lepek begini, wah bibirnya merah ini habis makan sambal. Ya. Tadi jangan ukur kesuksesan dari harta. Bisa jadi orang yang hartanya sedikit tuh kayak tadi Umar bin Abdul Aziz itu justru lebih bahagia itu ya. Cuman juga jangan sampai nggak ninggalin papa buat anak ya, nol banget gitu ditinggalin kagak ada. Jangan juga, ini pernah dipesankan oleh Rasulullah SAW, lebih baik kau tinggalkan anakmu berkecukupan daripada kau tinggalkan dia miskin mengemis di jalanan. Ya. Jadi juga Rasul ngasih alternatif juga buat kita nih. Bukan nggak boleh banget apa antum sedekahin semua harta, bukan. Cuman juga ente perlu pikirin anak ente gitu. Ya minimal ya sisain kitab lah gitu di rumah kan ya. Kalau ustadz nyisain kitab ya. Pernah ada kejadian begitu, ada orang kiai gitu. Memang kiainya masya Allah zuhud banget itu. Ya. Dia pas dia meninggal nggak ninggalin apa-apa. Ya, ilah kitab gitu. Subhanallah pas dibuka kitab banyak duit di kitab. Buka kitab ini ada duitnya, buka kitab itu ada duitnya. Nah tuh ya. Ada ulama begitu. Ya. Jadi dia ninggalin di mana? Di kitab biar anaknya baca apa? Kitab. Jangan diperiksa kitab aneh, jangan. Nggak ada. Diperiksa, kayaknya Ustadz juga kayaknya. Nah, di bawah kipas ya. Aneh sekali-kalinya nyimpen duit di kitab. Pernah dulu nama kitabnya Miftahul Ulum. Ya. Kitab Imam Zakkaki namanya. Itu aneh pernah nyimpen duit di situ banyak ya. Dulu, sekarang udah enggak ya. Ya. Itu mengisyaratkan Miftahul Ulum Al-Fulus gitu ya. Kunci ilmu kudu pakai apa? Fulus. Ya. Ngaji kudu pakai apa? Fulus. Maafi fulus. Oh, mampus ente. Ya kan ente kemarin ngaji pakai apa? Pakai bensin kan? Pakai motor kan? Belinya pakai apa? Fulus. Beli kita pakai fulus gak? Nah, itu Miftahul Ulum ya.
Cuman saya udah ambil duitnya ya. Gitu. Udah nggak bisa, jangan, udah aman. Dulu ya masih belum ada ATM ya. Masih ATM sobek. Jelas ya. Jadi wa ahsana suhbah, orang yang pengen berangkat haji maka dia akan memperbaiki bagaimana adab suhbahnya. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayahnya, suhbah terbagi menjadi dua. Yang pertama suhbah ma'allah, yang kedua as-suhbah ma'a khalqih. Bagaimana adab kita bersuhbah kepada Allah, yang kedua bersuhbah dengan makhluknya. Ya. Bagaimana suhbah sama makhluk? Nah, itu dibahas oleh beliau tuh dalam kitab Bidayatul Hidayah, juga dibahas bagaimana adabnya, nanti silakan buka sendiri. Ya. Bagaimana adab kita bergaul tuh ya. Intinya kalau kita bergaul ya hindari ya yang namanya kita ya menzalimi ya saudara kita, teman kita itu ya. Intinya itu, jangan sampai lisan kita, mulut kita, tangan kita menzalimi orang lain ya. Nah, adapun adab kita bersama Allah, suhbatu nama Allah. Ini Imam Ghazali jelaskan, satu itraqur ra'si, dengan cara menundukkan kepala. Ya, artinya jaga kita punya diri, jangan sombong. Ya. Ada yang memahaminya benar-benar itraqur ra'si ya ditundukin palanya, nggak pernah ngangkat pala. Wala tamshi fil ardi marah, jangan kau berjalan di muka bumi dengan congkak, dengan sombong. Ya, sebagaimana Habib Salim bin Toha Al-Haddad ini, nggak pernah fotonya begini dong, nggak pernah, pasti begini. Ya, jadi ada yang sampai segitunya. Ya. Bahkan ada seorang sufi dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah, sepanjang hidupnya tidak pernah mandang ke langit, nunduk terus gitu. Ya, nunduk aja. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ini bumi punya Allah, kerajaannya Allah, maka dia nggak berani mengangkat kepalanya di depan rajanya. Tuh. Tapi juga nggak salah juga orang kalau ya dongak pala, nggak salah ya. Tuh. Karena beberapa guru-guru saya lihat ya begitu. Rasul juga begitu. Ya. Cuman tadi ini memahami apa ahwalul qulub ya, keadaan hatinya lah yang membuat dia begitu. Sama nih kita datang ziarah nih. Entah kenapa pas kita ziarah ngapa kita nunduk ya gitu. Ngapa kita kayaknya takut berangkat. Nah itu. Ahwal tuh namanya keadaan hati. Itu nggak bisa kita rubah-rubah itu. Ya, sama antum datang ke rumah orang yang antum takutin, antum segenin. Pasti antum nunduk, pengen ngangkat pala kayaknya berat. Ya. Nah itu juga sama. Ketika antum ke rumah orang yang antum cinta, ya antum pengennya ngelihat aja, itulah begitu ahwal namanya. Ya. Jadi nggak bisa dipatokin. Pokoknya kalau orang adab sama Allah nunduk aja gitu, nggak gitu juga gitu. Itu apa? Ahwal. Yang jelas itraqur ra's adalah sisi zahirnya. Wa ghaddut taraf, dan menundukkan pandangannya. Ya. Wa jam'ul ham, dan menghimpun rasa ham, rasa sedih. Ya. Wa dawamus shamat, terus diam. Wa sukunul jawarih, anggota badannya tenang, kagak gelisah, kagak banyak bergerak. Mubadaratul amr, bersegera memenuhi perintah. Jadi kalau Allah suruh langsung disegerakan. Wajtinabun nahi, dan menjauhi larangan. Wakilatil i'tirad alal qadar, dan juga sedikitnya menentang akan takdir Allah. Tuh adab kita sama Allah. Jadi kalau kita lagi merasa dekat sama Allah, merasa ya sedang diawasi Allah, dipantau Allah, jangan sampai kita ya i'tirad, menentang takdir Allah. Ya. Ada sebuah kisah tuh ya. Ada kisah ada dalam kitab apa? Dalam kitab Qami'atul Ghian ya. Ada seorang sufi bermimpi ya. Sebelumnya dia itu i'tirad. Bukan i'tirad sih, lebih ke mempertanyakan. Kenapa Allah menjadikan kaum muslimin kalah dengan bangsa Mongol di zaman Bani Abbasiyah? Ya, termasuk Imam Ghazali ini punya kitab tafsir. Cuma nggak sampai, kita nggak sampai. Ya. Itu kitab tafsir Imam Al-Ghazali itu, masya Allah, bagi orangnya luar biasa. Cuman nggak sampai. Kenapa nggak sampai? Karena hilang ketika Mongol menyerang
Bani Abbasiyah. Ya, dilempar tuh ke Sungai Dijlah. Sampai Sungai Dijlah itu yang tadinya jernih jadi hitam karena tumpukan kitab ulama. Ya, saking banyaknya kitab ulama yang dibuang sampai kuda-kuda aja bisa lewat di atas sungai tersebut. Sebegitu banyak kitab-kitab ulama. Ya. Nah, sampai termasuk kitab Imam Ghazali, ya, hilang di situ. Termasuk kitabnya para alim ulama yang lainnya gitu. Ya, jadi banyak kitab-kitab kaum muslimin, ulama-ulama kita hilang. Termasuk kitabnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, tafsir beliau juga sama, ya 400 jilid. Tebalnya hilang. Ya gitu. Nah, sampai yang paling mengenaskan Al-Qur'an yang digantung di leher anjing. Ya. Al-Qur'an yang digantung di leher anjing itu yang paling mengenaskan ya. Coba bayangin ya. Saking ihanahnya, saking dihinakannya Islam pada saat itu, Al-Qur'an kita digantungin di atas anjing. Ada yang protes sama Allah. Ya. Ini orang sufi bermimpi ya. Ketika bermimpi dia mendapatkan sebuah tulisan ya. Nah, tulisan itu bunyinya ya saya lupa. Ini nih. Da'il i'tirada famal amrulak, tinggalkanlah i'tirad, menentang. Famal amrulak, itu urusan bukan urusan ente. Ya. Jadi masalah Al-Qur'an tadi ya, kitab ulama dibuang, itu bukan urusan ente. Ya. Famal amrulak. Walal hukmu fi harakatil falak. Ya, hukum yang terjadi itu sebenarnya bukanlah gerakan bintang di langit. Wala tas'alillaha an fi'lihi. Jangan pernah ente tanya Allah, pertanyakan Allah akan perbuatannya. Faman khadalu jatal bahri halak, yang masuk ke dalam gelombang samudra yang luas akan binasa. Ya. Maksudnya apa? Kalau Allah udah tentuin suatu takdir, jangan pakai mempertanyakan takdir itu. Terima. Ya, raditu billah ya Rabb. Kita terima. Ya. Kenapa sih ya Allah? Kenapa sih ya Allah? Kenapa sih ya? Udah, pasti baik udah. Kan kemarin sudah kita bahas ya. Segala perbuatan Allah itu pasti mengandung salah. Akhirnya apa? Ternyata benar, ulama mengungkapkan. Ya. Kitab-kitab mungkin nih husnuzon saya, kitab-kitab yang masuk ke dalam Sungai Dijlah dan rusak dan enggak ditemukan, mungkin ilmuhu la yanfa. Dan yang disisakan sama Allah kitab-kitab alladzi yanfa'ul nas. Ya, berapa banyak orang menyesal gara-gara dikarangnya, ditulisnya kitab yang kagak manfaat. Sampai yang dulu dikisahkan ada Imam Malik mengarang kitab apa? Al-Muwatta. Kitab yang begitu luar biasa, ditiru oleh banyak ulama. Ya, diprotes sama murid-muridnya, wahai tuan guru, wahai imam, kitab antum banyak yang contek gitu katanya. Apa kata Imam Malik ya? Ya. Segala yang ikhlas ya pasti akan tetap kekal abadi. Dan ternyata benar, ketika Mongolia menyerang itu, semua kitab Muwatta binasa, hancur, illa Muwatta Imam Malik. Selamat tuh ya. Jelas ya. Yang kedua, terus kenapa tuh kok bangsa Bani Abbasiyah Irak diserang sama orang Mongol? Hikmahnya ulama jadi pada berpencar. Ulama nggak ngendon di mana? Di Irak gitu. Nah, ulama di Irak semua lagi mana ceritanya? Di sono kosong, nggak ada ustadz, di sini nggak ada ulama. Akhirnya ketika kejadian itu ulama berpencar-pencar. Jadilah ulama di sini, ulama jadi kemana-mana. Ya. Makanya tadi ya, kita nih harus husnuzon, karena semua af'alullah ya fihi salamah. Nah itu ya, jangan kita menentang takdir Allah ya. Wala tas'alillaha ya an fi'lihi. Faman khada lujjatal bahri halak. Ya, siapa yang masuk ke dalam lujjatal bahr ya. Kemudian wa dawamu dzikir, adab suhbah kita sama Allah, dawamu dzikir, terus menyebut nama Allah. Wa mulazamatul fikir, terus berfikir, bertafakur tentang ciptaan Allah. Kemudian wa itharul haq alal batil, mengedepankan, mendahulukan yang hak dari yang batil. Wal iyas anil khalaq, nah yang penting nih, putus asa dari makhluk. Ya, putus asa
dari makhluk. Apa sih maksudnya? Ini kita nih kadang suka ngarep, apalagi mau lebaran. Pasti harapan kita umumnya orang, apalagi yang kerja ya, ngarepin THR ya. Ngarepin gaji, ngarepin hadiah. Apalagi yang biasa saudaranya baik ya. Tiap tahun dikasih BHS, tiap tahun dikasih duit ya. Nungguin dah biasa tanggal 28 nih kan. Nih kalau 8 Ramadan belum nuzul Quran juga nih. Belum Lailatul Qadar ini. Ditungguin 29 belum juga, 30 belum juga. Sampai lebaran di WA dah. Bang, sehat bang? Sehat? Bang apa tuh nanyain gue? Enggak apa-apa mau nanya kabar doang. Diarepin kagak datang-datang. Itu namanya berharap dengan Tapi kalau kita lagi sama Allah, kudu putus asa dari makhluk udah. Kalau bahasa kata gini, percuma teman banyak gitu. Ya. Tapi jangan kecewa, jangan. Artinya apa? Jangan pernah ngarep sama makhluk gitu. Ya. Paham ya? Tuh, aman udah, enak ya itu. Apalagi yang punya utang ya, yang punya piutang ya. Kita ngutangin orang gitu. Ini mau lebaran nih kan. Sebulan belum bayar utang apa nih? Kapan nih bayar utang? Udah jangan dipikirin udah. Ya. Apa yang menjadi rezeki kita sampai yang kagak sampai berarti belum rezeki gitu aja ya. Slow aja ya gak? Ya. Justru kalau bisa kita nih sebelum lebaran tanya gitu. Aneh punya utang nggak gitu? Ya. Kita pikirin utang kita sama orang, jangan dipikirin orang utang sama kita. Gitu. Paham nggak? Ya. Kemarin saya udah bikin status tuh ya. Belum kagak ada yang jawab ini. Ya. Kalau saya insya Allah kalau ngutang nggak gede-gede kecil-kecil ya. Ujang tolong beli aku kelupaan tadi belum dibayar ya. Andi tolong kan sering tuh gitu tuh. Itu kasih tahu itu. Kalau emang ente ikhlas, ya udah ikhlasin aja gitu. Ya. Paham nggak? Jangan ntar dituntut di hari kiamat. Guru dulu antum pernah ngutang berapa? Goceng, astagfirullah goceng. Ya Allah ya Rabbi kan malu banget ya. Ya Allah. Gitu. Ngutang goceng ya, kagak pantas ngutang goceng tuh. Kemudian apa lagi? Wal khudu tahtal haibah. Tunduk di bawah kehaibahan Allah. Ya, wasukun. Nah, tenang. Tuh adab kita sama Allah kudu apa ya? Tenang ya, jangan gelisah tuh ya. Thiqatan biddoman karena yakin dengan jaminan dari Allah. Wat tawakkal ala fadlillah, bertawakal atas karunia Allah ya Rabbana ya. Allahumma sallimna ya Rabb insyaallah. Inilah makna suhbah, adab kita bersama Allah. Berapa itu? Berapa tadi? 15, Masya Allah. Wa tajarrada indal ihram, dan seorang yang pengen haji tadi, si murid tadi, dia itu mengosongkan dirinya indal ihram ketika dia itu melakukan ihram an-nafsih dari dirinya. Apa maknanya? Ketika dia pengen berangkat haji, pengen ke Baitullah, ya, pengen berjumpa dengan Allah, dikosongin dirinya dari segala yang memberatkan dirinya. Ya. Orang kan punya mobil, punya rumah, punya motor. Ketika haji dibawa nggak? Enggak. Yang dipakai cuma apa? Kain ihram. Itu pun kain ihram putih polos, kagak ada rombe-rombenya, nggak ada kan kantongnya. Itu kan pertanda kalau kita pengen menuju Allah, kurangin beban kita itu ya. Waktu salamin dambe. Nah, sebelum kita berangkat, sebelum kita pakai ihram apa? Mandi dulu. Ya. Mandilah ya daripada dosanya, dibersihin tuh dosanya itu, ditobatin yang belum ya, dia tobatin dosanya. Wala bisa saubas sidik wal wafa, dipakailah pakaian sidik wal wafa. Sidik maknanya jujur, wafa maknanya ya. Apa maknanya wafa? Setia ya. Enggak khianat gitu wafa. Ya, al wafa bi ahdillah. Ya. Yang sebagaimana kita bahas dulu ya, sidik. Ya, terbagi berapa sidik kata Imam Ghazali? Terbagi berapa sidik? 6. Yang pertama as-sidqu fil lisan.
Yang kedua, fin niyah. Yang ketiga, fil azam bin niyat. Yang keempat, fil fil wafa. Yang kelima, fil a'mal. Yang terakhir, as-sidik mala nihayah. Ya. Ada gak? Ada kan? Nah itu ya. Jadi yang disebut dengan siddiqin, nah itu ya. Orang yang memiliki niat dan tekad yang kuat. Jujur ya, dia jujur. Kalau kita kan taunya jujur itu kan sekedar ngomong ya gitu. Sebenarnya jujur maknanya luas. Ya, itu orang siddiq. Siddiq kan mubalaghah, bukan hanya omongan yang benar tapi niatnya benar, amalnya benar, itu yang luar biasa gitu. Walabba muwafaqatan, dan dia itu bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Labba yulabbi talbiyah ya. Dia mengucapkan talbiyah muwafaqatan yang sesuai ya lil haq ya, pada Allah fi ijabati da'watih, dalam menjawab seruannya. Wa ahrama fil haram, dan yaitu berihram di haram, di tanah haram, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, yub'iduhu anillah, yang menjauhkan dirinya dari Allah. Wa tawafa biqalbih, dia tawaf dengan hatinya, haula kursi karamatih, di sekeliling kursi kemuliaan Allah. Wa saffa zahirahu wa batinah, dia jernihkan zahir dan batinnya. Bukan lagi toharoh ini maknanya. Apa? Saffa. Jadi kalau toharoh itu mensucikan, walaupun masih ada yang kotor tapi suci. Makanya kayak baju kita nih, kita punya baju kita kotor tapi suci nggak? Suci, karena kotor belum tentu najis ya. Jadi walaupun ada tanahnya kotor, kena tapi suci. Tapi ini bukan hanya suci, sofa ya. Sampai yang kotor-kotorannya kecil, yang halus, hilang semua ya. Itulah bedanya musofa ame mutohar. Kalau mutohar udah bersih, suci. Tapi kalau musofa, nah, dialusin lagi. Ada lagi betul nggak? Mustafa, masya Allah. Itu dari yang jernih, dipilihin yang paling jernihnya, namanya Mustafa. Karena bertambah istofa yastofi, istifaan, bertambah huruf, bertambah apa? Dalam maknanya. Ya. Jadi istofa itu asalnya pakai ta, istafa. Ya, dalam jadi contoh ya, sobaro, sabar. Apalagi setelahnya istobaro, ya. Wa'mur ahlaka bisolah was tobir. Nah, pakai to, berarti ziyadah. Ziyadah itu makna. Perintahkanlah anakmu untuk sholat, was tobir alaiha, dan sabarlah atas memerintahkannya. Sabarnya gimana? Sabar banget. Makanya jangan pernah bilang apa? Udah bilangin lu tiap hari. Nah justru itu emang. Itu mana istobir. Bukan tiap hari lagi, tiap waktu. Ya. Ini baru bilangin tiap hari aja udah apa? Udah gerutu. Wastobir. Pakai to. Ya. Pakai apa? To. Udah pugal banget ku nyuruh anak gua mulu, Pak. Nyuruh anak mulu sholat. Ya itu dia. Allah udah bilangin tuh wastobir alaiha. Tuh ya. Jadi istofa maknanya apa tadi? Pilihan dari segala pilihan. Sayyiduna Muhammad. Itu ya. Jadi bisa antum bayangkan ya kalimat Mustafa itu bagaimana itu ya. Begitu terpilih. Ya. Nah, wasafa zahirahu wa batinahu, jernihkanlah engkau punya zahir wa batinah, dan batinmu indal wukuf, ketika wukuf ala sofa, di ya bukit sofa. Tuh. Kalau bisa tuh kita ke bukit sofa dalam kondisi bersih. Wahar wala harban, dan larilah engkau haraban ya, karena takut ya, min hawahu, dari hawa nafsu tuh ya. Jadi makna sa'i, lari, itu maknanya takut ya, lari dari hawa nafsu. Karena memang yang musuh kita yang paling berat apa? Hawa nafsu ya. Apapun itu kalau udah kecampur hawa nafsu udah rusak udah. Mau ilmu kayak, mau ibadah kayak gitu, apapun itu.
Walam yatamanna 'ala Allah, jangan pernah berangan-angan atas Allah dengan angan-angan ma la yahillulah, apa yang tidak halal buat dirinya. Tuh, jangan angan-angan macam-macam udah. Ya. Berharap boleh, yang enggak boleh apa? Berangan-angan. Wa'tarafa bil khata', dan akuilah kesalahan-kesalahan bi Arafah, di padang Arafah. Wa taqarraba, ya, dan dia itu mendekatkan diri ilallah, kepada Allah, bi Muzdalifah, di Muzdalifah. Wa rama syahawat, dan dia lontarkan syahwatnya inda ramil jamarat, ketika dia melempar jumrah. Wa dzabaha hawahu, dan dia sembelih hawa nafsunya. Wa halaqadz dzunub, dia potong zunub, ya, dosa-dosanya. Wa zaral bait, dan dia kunjungi rumah Allah mu'azziman sahibahu, dalam keadaan mengagungkan pemilik rumah tersebut. Wastalamal hajara, dia salamkan hajar, istilam, ya, istilam. Ridhaan bi qadaih, karena redha dengan ketetapan Allah. Wa wada'a madunallah, dan dia, ya, tinggalkan apa yang selain Allah dalam tawaf wada, ketika tawaf perpisahan. Jadi isyarahnya begitu. Berangkat dengan niat, ya, menjalankan dengan mujahadat, ya, dia kerjakan dengan hati yang bersih sampai nanti dia itu mencukur, mentahallul, ya, jadi suci, jadi halal. Kan tadinya apa? Ihram. Habis ihram apa? Tahallul. Ya. Bersih dah tuh. Habis bersih ngapain? Tawaf perpisahan dengan dirinya yang lama. Makanya orang kalau pulang haji bersih itu, kalau bisa minta doanya. Ya. Karena ketika antum kembali dari haji, antum yang sekarang bukan yang dulu. Ya, seakan-akan dia baru kembali lagi lahir dari rahim ibunya. Tuh, ya. Itu yang disebut oleh ulama namanya tiflul ma'ani. Ya. Dalam istilah ya thariqah Naqsyabandi Qadiri, ya, kata tuan guru kita kayak Abdul Hamid Husain, dia namanya tiflul ma'ani. Anak kecil yang baru lahir. Jadi antum di bawah bimbingan seorang guru, antum ditempa, antum dijadikan kepompong, yang didekep, yang disembunyikan, yang dikholwatkan, yang diuzlahkan antum tuh. Setelah antum dalam masa tertentu, antum jadi apa tuh? Terlahir kembali. Ya. Paham sampai sini? Ini yang disebut dengan mutu qoblah antamut dalam thariqah yang lain. Dalam bahasanya tadi namanya tiflul ma'ani. Antum lahir dari rahim seorang guru. Ya. Menjadi antum yang baru, bukan yang kemarin lagi. Tuh, ya. Mafhum, ya? Tuh. Nah, ini PR kita. Jadi kita belajar dulu nih, gitu. Sampai nanti Allah kasih kita kesempatan untuk kita bisa, ya, seperti kupu-kupu. Ya, kupu-kupu aja ngapain? Kholwat, ya, di dalam kepompong. Tadinya ulat lambat, ya, lambat, nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Ya. Setelah jadi ulat ngapain kupu-kupu? Kepompong. Kepompong ngapain tuh? Uzlah, kholwat. Ya, setelah kholwat jadi apa? Kupu-kupu. Tuh, ya. Terbang dah tuh, ya. Baru sholatnya terbang. Kayak Andi sholatnya terbang. Oh, Masya Allah. Kupu-kupu, ya. Kuliah pulang. Ya. Ini ajib ini maksudnya. Tawaf wada, perpisahan dengan dirinya yang lama udah. Tuh, ya. Dulu yang suka maksiat, pulang haji baik tuh. Dulu yang jarang kayak peci, pulang haji kemana-mana kayak peci itu, ya. Ya, bahkan ada yang takut nggak pakai peci, palanya dibikin peci gitu. Jadi pas dibuka lah peci lagi. Rambut si toloy dulu, ya. Nah, habis orang pergi haji ngapain? Nah, ya, pulang. Ya, habis pergi haji pulang. Tuh. Kalau pulang berarti kita nyari selamat. Maka bab selanjutnya apa? Bab selamat, tuh, ya. Bukan salam lagi, selamat. Ya. Watlubis salamah, maka carilah keselamatan. Falaita man talabaha wajadaha, belum tentu orang yang mencarinya mendapatkannya. Ya, orang nyari selamat nih. Kita kan semua pulang dari haji kan pengen apa? Selamat. Pulang ziarah pengen apa? Selamat, tapi belum tentu orang yang mencarinya mendapatkannya. Fakaifa liman ta'arrada lil bala, gimana orang yang berhadapan dengan bala? Maksudnya apa? Gimana orang yang enggak nyari? Ya nyari penyakit, tahu nyari penyakit, ya. Orang kan nyari selamat, dia nyari penyakit. Ya.
Yang nyari selamat aja belum tentu selamat, apalagi yang nyari penyakit. Ya. Berangkat keluar Batang, kayak helm, pakai apa? Helm, dipakai peci doang gitu ya. Pas ditilang polisi, ente, emang ente nggak tahu pala ini berharga? Coba ente bayangin, kalau pala ente kelindes apa? Mobil, ya. Pak, peci saya lebih kuat dari helm saya. Dibanting kan, blak, oh, hancur kan? Peci dibanting, tuh kan nggak hancur. Kebanyakan ngelem ini. Ya, coba Bapak lempar helm dari lantai 100, jatuh ke bawah, hancur gak Pak? Hancur. Peci saya nggak hancur Pak. Tuh iya, pecinya hancur, pale lu hancur. Ya makanya Habib Munzir nyuruh tuh, Habib Munzir sampai bikin helm tuh. Sampai bikin apa? Helm Majelis Rasul. Kenapa? Dulu ada majelis yang kalau ngaji kagak pakai helm. Kenapa? Aman, dikawal polisi kan gitu ya. Tuh. Ya kita kapan lagi jalan-jalan nggak apa jalan jauh nggak pakai helm, nggak pakai jaket kan gitu ya. Ikut majelis kan. Arak-arakan. Ya. Habib Munzir ngelihat nih kalau ya orang-orang majelis nih pada jalan jauh nggak pakai helm nanti kecelakaan, dibikinlah helm majelis tuh ya. Helm markas belum ada ya? Ntar kita bikin ya. Dari besi. Helmnya besi. Pas naik motor begini Bang. Keberatan helm. Jadi orang yang nyari selamat aja belum tentu selamat, apalagi yang nyari penyakit. Ya. Islam nggak nyuruh kita nekat, nggak. Ya. Ikhtiar dulu, usaha dulu. Adapun urusan masalah selamat enggak, urusan siapa tuh? Allah. Ya. Tuh. Jadi jangan sok-sokan aneh mau jaroh, pulang remnya aneh mau copotin, biarin. Orang mati syahid dari sangit kan syahid. Itu namanya bunuh diri. Beda ya. Itu. Orang pulang jarah, ngebut naik motor sampai 200 gitu. Itu beat sampai goyang. Udah mau terbang tuh. Terus tabrakan, mati. Syahid apa sangit? Sangit namanya bunuh. Bedain ya gitu. Jadi ini orang pulang haji tadi, dia nyari selamat, belum tentu selamat, apalagi yang ta'arradil bala, orang yang nyari bala itu ya. Cuman orang Bandung doang nyari bala enak ya, bala-bala. Makanya bala jangan satu, kudu dua. Kalau satu nggak enak, kalau dua jadi bala-bala itu ya. Wassalamatu qad azat fi hadzal zaman, keselamatan sungguh sangat sulit didapatkan fi hadzal zaman, pada zaman sekarang. Ya, kita nyari selamat sulit. Hampir semua orang. Antum melihat siapa ya? Guru. Ya Allah ya Rabbi dah. Doain dah guru-guru kita panjang umur, sehat afiat, masuk surga, selamat, udah khair udah. Ya. Jadi guru paling berbahaya, itu ya. Paling besar ganjarannya, cuman juga paling berbahaya. Jadi santri juga sama, ya. Berbahaya juga. Donatur gitu juga, semua orang kagak ada yang enggak ada bahayanya. Maka Allah sampai berfirman, wal asri innal insana. Kalimat insan dalam Al-Quran, alif lamnya lil istighraq, menunjukkan apa? Semua, tanpa terkecuali. Al-insan. Ya. Seluruh manusia yang mana aja dalam kerugian. Illa, untung ada illa nih. Kecuali illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ya. Dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan, innal insana lafi khusrin. Faqala Rasulullah Abu Jahal. Orang yang rugi, siapa itu? Abu Jahal. Waman mithluh, dan orang-orang yang seumpama Abu Jahal. Siapa itu orang Abu Jahal? Orang yang menghalangi orang berbuat baik. Illalladzina amanu Abu Bakar. Kecuali yang beriman kayak Abu Bakar. Wa amilus shalihat, dan beramal soleh Umar. Wa tawasaw bil haq Utsman. Wa tawasaw bis sabr Ali. Jadi yang selamat modelnya kayak 4 orang tadi. Kayak Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Wahia fil humul, dan keselamatan itu ada pada ketidakterkenalan, nggak dikenal orang, selamat tuh ya. Tuh. Coba kalau dikenal orang mau Lukman sehat.
Tuh ya, dikenal orang. Kita dikenal orang nih, naik motor misalnya gitu, ugal-ugalan. Wah, itu Ustadz Lukman tuh. Waduh, viral kan di videoin. Tuh. Ya. Kenapa? Mau disebut Andi contohnya tuh. Andi. Kalau kita nggak dikenal orang kan enak ya. Coba kalau Andi terkenal viral di medsos, Ustadz Andi Al-Bukhari Al-Kabuli, Masya Allah. Al-Bukhari nasi Bukhari. Gitu. Terkenal kan, kawin lagi. Wah, kasusnya kawin lagi, rame. Diomongin nggak? Diomongin. Mendingan nggak usah terkenal, enak ya. Mending diomongin, dihujat. Insya Allah dihujat netizen. Ya. Kadang-kadang bukan dampaknya bukan ama kita doang, ame anak kita, ame istri kita tuh, kerabat-kerabat kita ikut kena. Bahkan nggak ngakuin kita saudara gitu. Ya. Tuh nauzubillah jelek tuh, nauzubillah amin. Jangan sampai kita kena. Nah udah khumul, udah orang nggak kenal enak. Ya, orang salah nggak ada yang ngomongin tuh ya. Fa illam takun fil humul, kalau nggak bisa khumul, nggak bisa nih ente untuk nggak humul, fala uzlah, maka uzlah. Ya, udah menyendiri aja. Tuh. Biarin orang kenal, tapi ente ngumpet aja udah. Nyari aman. Ya. Kalau orang kenal, terus ente kemana-mana, nah banyak orang expose, jadi masalah. Udah ente uzlah. Kalau nggak bisa humul, karena tadi humul itu bukan pilihan kita ya. Humul hidup masyhur atau humul itu pilihan siapa? Allah. Gus Bah nggak mau masyhur, tapi Allah angkat. Ya, gitu. Jelas ya. Walaisat kal humul, hidup uzlah itu kagak kayak humul. Mendingan mana? Uzlah apa humul? Hah? Mendingan uzlah apa humul? Hah? Humul. Dia nggak perlu uzlah, emang orang nggak kenal. Kalau orang terkenal, biar kagak ada masalah, kudu ngapain? Uzlah. Makanya Ibrahim bin Adham sejak awal dikenal sebagai seorang wali nggak pernah netep tinggalnya. Pindah tempat, saban orang kenal wali-wali ini pindah tempat. Kalau kita kan dikenal wali, bikin pelang gitu kan, pengobatan gitu. Mumpung kan gitu, punya karomah gitu deh gitu. Kayak yang lagi rame kan, yang orang Dayak tuh kan. Ya, yang orang Dayak yang punya pengobatan ilmu itu rame gak sekarang? Nah kalau itu Ibrahim bin Adham dipindah kampung ke tempat yang orang nggak kenal. Kenapa? Masalah. Ya. Antum terkenal orang sakti misalnya nih, misalnya di sini markas siapa nih? Isan misalnya sakti. Saban apa? Nyelupin batu baterai gitu, dikasih air baik gitu. Wah orang pada kemari San. Yang repot kan saya kan ya. Saya mau keluar susah, Bu Isan lagi pengobatan di dalam kamar kan gitu. Gitu. Ujang bantuin ngecrek gini. Ya kan repot kalau kita terkenal, susah. Maka mendingan humul, udah sekalian nggak terkenal. Kalau uzlah dia terkenal, dia menyendiri, beda. Makanya dikatakan Mughazali apa? Walaisat kal humul. Uzlah itu kagak sama dengan humul. Fa illam takun uzlah, kalau nggak bisa uzlah, contoh ente nih suami yang harus menafkahi istri, atau ustadz yang harus ngajar, atau antum seorang guru yang harus bimbing umat. Nah, bagaimana? Fasomat. Mau nyari selamat, diam aja udah. Banyakin diam. Uzlah nggak bisa, udah diam aja. Guru datang undangan ke sini, ya datang diam. Nggak ngomong illa ditanya udah. Kalau ngomong pun hati, ya gitu. Kadang namanya kita orang biasa diam, sekalinya ngomong padahal bercanda, orang seriusin. Ya, orang seriusin. Ada orang kurus banget gitu. Badan lo kayak lidi ikro gitu. Kurus banget badannya kayak apa? Lidi ikro. Baper dia. Padahal bercanda, niatnya bercanda. Kan salah kan? Udah gue diam aja dah. Gue ceramah lucu salah, gue ceramah bener ngantuk lagi. Udah diam aja aman, udah diam. Walaisa kal uzlah, diam kagak sama uzlah. Mendingan uzlah daripada diam. Kenapa? Kalau uzlah udah pasti diam. Makanya aneh orang kalau uzlah kok ngomong mulu, ngomong sama tembok. Ya. Di kamar dirian ngomong sama tembok, bok. Enak jadi ente. Enak jadi aneh itu. Fa illam takun fi samti, ya kalau engkau enggak bisa diam, fal kalam bima yanfa wala yadur. Nah, kalau enggak bisa diam dah, kalau ngomong yang manfaat dan tidak berbahaya. Walaisa kasomat, ngomong begitu kagak sama dengan diam tuh.
Jadi ini cara kita nyari keselamatan, Imam Ghazali ngajarin ya. Saya ulang ya. Bagaimana cara biar nyari selamat? Humul, nggak orang kenal. Yang kedua, kalau nggak bisa humul, uzlah. Kalau nggak bisa uzlah, diem. Ya, kalau nggak bisa diem, ngomong yang baik-baik, yang nggak bahaya. Tuh ya. Pokoknya khair aja dah. Khair gitu kan ya. Ustaz gimana? Khair. Saat ini ya khair gitu. Khair aja udah pokoknya. Wa in aradta salama, kalau ente pengen lebih selamat, fala tunazi'il addat, jangan pernah ente menentang orang yang beda sama ente. Tuh. Ustaz, kalau subuh kan enggak perlu pakai kunut ya? Iya, benar, udah benar. Kalau enggak, dalam madhab Syafi'i, dalam qaulnya yang mu'tamad, kunut subuh sunnah. Enggak, Ustaz, kata guru saya Al-Mukarram ada ilallah, Ustaz Yazid ya bin Jawas. Itu katanya itu bid'ah. Oh enggak bisa. Aneh dalam kitab ini gini, ribut, bantam. Kalau mau nyari aman udah iya aja ya. Iya bener guru ente itu. Apalagi debatnya sama perempuan, udah khair dah pokoknya dah ya tuh. Ya. Apa kemarin suami nggak perlu ngecek istri nggak perlu ngecek HP suami, rame di Facebook tuh mama kan. Ya, udah ibu bener, udah aman, udah ente bener, selesai udah tuh ya. Wala tunafisil ashkal, jangan pernah ente ya membikin masalah tuh dah kelar. Nah itu cara kita selamat. Kullu man qala ana faqul anta. Setiap orang yang berkata ana ya faqul anta, katakanlah anta. Ya, faqullu man qala li faqul laka. Setiap orang yang mengatakan li punya saya, katakanlah laka punya ente. Nah ini keder nih orang nih. Kalau mahaminnya sepintas ya. Ana, anta gitu. Anta, ada ya anta. Bukan begitu mahamin ya. Apa maksudnya? Ini ya, makanya butuh syarah di sini. Setiap orang yang mengatakan ana diriku, nih ya. Katakan apa anta kepada siapa? Allah, ya. Ini semua punya engkau ya Allah. Ya. Ingat, semua punya engkau. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana gitu. Jadi kalau kita udah mulai merasa gue nih, ilmu gue nih, kehebatan gue udah gue, anak udah anta ya Allah, anta ya Allah, anta ya Allah. Ya. Dan kalau orang udah mulai mengatakan ini punya aneh, ini punya aneh, ini punya aneh, katakan laka ya Allah, ini punya engkau ya Allah. Tuh ya. Ilmunya tukang parkir ya tuh. Tukang parkir kagak pernah girang dan bangga manakala motor mobilnya banyak. Kenapa? Merasa bukan punya dia. Ya. Makanya kesedihan itu ya menimpa kita karena kita merasa punya. Sekarang saya mau tanya, Ujang misalnya, ya. Ini ada misalnya Jang, orang di kampung ente punya mobil hilang, sedih nggak ente? Enggak, kenapa nggak sedih? Karena bukan mobil dia. Kalau mobil yang hilang mobil Ujang, sedih nggak? Sedih. Gimana biar nggak sedih? Jangan anggap itu bukan mobil kita. Kalau kita anggap itu bukan mobil kita, nggak bakalan sedih. Ya, itu. Makanya para aulia, orang-orang soleh kehilangan harta nggak sedih mereka, luar biasa. Ya. Karena kita merasa memiliki. Ya, gitu. Ini ilmunya tinggi ya. Tuh, poin nomor 1 kalau orang pengen taqarrub ilallah az-zuhdu fid dunya. Itu nomor 1 baru. Gimana kita mau dekat sama Allah sedangkan langkah paling awal aja kita belum beres. Ya, bagaimana ar-ridho, makom yang tertinggi, ridho kepada Allah. Ya sampai kemarin, sampai ditetapkan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq masuk neraka, beliau ridho. Asal itu Allah yang netapin. Gimana kita? Kita baru divonis orang aja, manusia yang vonis kita, ente di neraka. Sewot kita marah. Ya. Bener gak? Ada orang vonis kita, ente fasik, ente munafik, sewot kita marah. Padahal yang vonis baru orang itu, belum Allah yang vonis kita. Ya. Ini Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq divonis sama Allah min ahlin nar, fayarda biqadaillah. Ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis qudsi, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur li na'mai falyatlub rabban siwa'i. Siapa yang enggak redok dengan ketetapan Allah, enggak sabar dengan musibah dari Allah, enggak syukur dengan nikmat dari Allah, cari Tuhan selain Allah. Nauzubillah min
Jadi yang paling dasar tuh zuhud itu Masya Allah gitu. Ya, makanya kita selalu dikasih soal sama Allah. Wassalama fi zawalil uruf keselamatan. Wassalama fi zawalil uruf, selamat itu terdapat pada kita menghilangkan kebiasaan uruf yang biasa. Ya, orang kalau ya kalau kalau dizolimin marah biasa nggak? Biasa. Ya, orang dizolimin marah biasa nggak? Biasa. Jangan begitu udah. Dizolimin alhamdulillah. Wah, luar biasa. Dizolimin alhamdulillah. Kenapa? Li'annal mazlum da'watuhu mustajabah. Kalau orang yang dizalimin doanya apa? Mumpung lagi mustajab, minta dekat sama Allah. Allahu Akbar. Sisi pandangnya aja. Umumnya orang ya tuh. Kalau yang namanya duit ngilang sedih. Ente ngapain? Alhamdulillah. Ya. Kalau aneh sedekah biikhtiarina dengan ikhtiar kita itu biasa. Tapi ini sedekah kita dengan ikhtiarnya Allah. Gitu. Bukan kita yang pengen sedekah, Allah yang langsung nyuruh kita sedekah dengan cara duit kita hilang. Apalagi minjemin duit orang ini, Masya Allah ini dipinjemin hilang orangnya, ya. Nggak dipinjemin hilang juga. Ya, mendingan mana kira-kira? Ayo dah lo, ayo. Orang minjem sama kita, saat minjem duit sekian, dipinjemin hilang orangnya, nggak enak maksudnya, mau balikin nggak enak. Imma dia nggak enak karena nggak ada duit, kita nggak pinjemin juga hilang. Ah teman apa nanti minjem duit aja nggak dikasih tuh. Jadi yang mending gimana? Hah? Hilang juga? Hah? Gimana? PR ya PR. Hah? Maaf ya. Makanya kalau aneh ya khair nggak apa-apa ya. Kalau ada mungkin orang yang punya utang sama aneh insya Allah udah lupa. Doain biar lupa aja. Ya gitu. Insya Allah biar ketemu di akhirat. Kan ada hadisnya. Ketika ada orang ngutang ya, ditagih. Kemudian Allah karena tahu nih hambanya gak bisa bayar tapi pengen bayar. Kata Allah sama yang ngutangin, Fulan lihat no ke sono. Dilihat istana. Ya Allah. Itu punya siapa ya Allah? Oh itu buat yang mau bayarin. Bayarin pakai apa? Ente tuntun saudara ente yang ngutang sama ente ajak dia ke sono. Wah, begitu ya Allah. Udah diajak tuh yang ngutang, yang ngutangin selamat. Tuh ya. Mau nggak begitu? Nah, besok ngutang nih. Lah kalau yang ngutang gitu enak banget. Tapi niat bayar itu yang masalahnya. Nah masalahnya banyak kita niat ngutang kagak niat kagak begitu endingnya gitu. Ini pengen bayar nih lagi nyicil mungkin baru setengah umur dipanggil Allah. Siapa yang bayarin? Allah dengan cara itu. Mafhum jelas? Ya kembali lagi ya kalau kita ya ngutang niat bayar insya Allah ada rezekinya gitu ya. Wa zawal uruf fi faqdil iradah, dan hilangnya ya kebiasaan ya fi faqdil iradah pada hilangnya keinginan. Ya, jadi orang tuh meninggalkan kebiasaan itu gara-gara sudah hilang keinginan tuh ya. Ini uruf kita nih kalau bulan puasa ngabuburit. Ya, itu uruf tuh. Pokoknya kalau puasa Ramadan kagak ada ngabuburit berasa kelewatan bulan puasa. Kayaknya bukan bulan puasa dan nggak ngabuburit. Yang kedua bukber. Kalau orang nggak bukber, ya itu kayaknya ada yang kurang dari bulan puasa. Nah itu kan uruf semua itu, bukber, buka puasa. Kalau kita tinggalkan itu, mati nggak kita? Nggak. Nah itu dia. Ketika kita nggak ada irodah, nggak ada kepengenan, yaudah uruf juga nggak bakal ada. Gitu. Ya orang kalau misalnya beli baju lebaran ke pasar gara-gara apa? Adanya irodah tuh ya. Makanya tadi saya bilang saya kalau diajak bukber ayo.
Cuman kalau saya yang pengen sih enggak, di rumah aja cukup. Ya. Istri ngajakin, boy kita jalan-jalan keliling PGC, ayo gitu. Tapi kalau kita mah nggak perlu, ngapain keliling PGC gitu. Ya. Ini penting nih, jangan dibalik ya. Banyak suami-suami ini terlalu banget tasawuf, istrinya kagak sanggup. Ya. Lakinya tasawuf, istrinya kagak sanggup. Lakinya zuhud banget nggak mau belanja, bini nggak usah diajak, bini ajak aja ke pasar. Kan kemarin Nabi bilang, kalau antum nggak mau beli baju baru, jangan sampai antum nggak beliin baju orang yang baru gitu. Iya gak? Pahala nggak beliin baju orang? Pahala nggak nyenengin bini? Jadi jangan ukur bini kita dari kita. Kita minhajul arifin, bini kita belum tentu minhajul arifin. Bini kita boro-boro arif, goiro arif udah itu. Goiro arif udah itu selesai. Jadi kadang begitu kita nih ngaju tasawuf nih, zuhud gini-gini, bini kita nggak usah diajak. Ya. Bini kita senengin. Maka saya bilang kalau saya diajak bini saya ngabuburit, saya jalan. Kalau enggak saya ngapain ngabuburit? Untungnya apa kan gitu. Tapi kalau bini yang ngajak saya ajak, saya jalan. Paham nggak nih? Bini saya, bu kayak kita ke mall beli ini, ayo jalan gitu. Begitu ya. Jadi bini ngaji girang gitu ya. Kalau bini antum makin ngaji kok makin ngaji makin jarang ngajak jalan ini. Ya boro-boro dinner gitu kali ya. Kagak pernah. Nah bini antum besok udah nggak usah ngaji lagi, ustadznya nggak bener begitu. Biar istri kita sendiri yang keluar dari lisannya, boy udah kita nggak perlu lagi ngabuburit, ngapain ngabuburit, kata bini kita. Alhamdulillah. Udah boy, bola tahun ini nggak usah beli baju baru, alhamdulillah. Udah nggak usah beli emas perhiasan, alhamdulillah. Tuh ya, sampai bini yang ngomong begitu. Ya, udah boy kamu mau nikah lagi silakan, alhamdulillah. Jangan kita yang nawarin. Paham tuh tasawuf tuh begitu ya. Jadi nggak ngajak bini, bini biarin nggak apa-apa sesuai dengan makomnya ya. Likul lima komin makolun, tiap makom ada makolnya, jangan kita samain sama bini kita gitu. Afum ya. Nanti kapan-kapan kita cerita tentang istri-istri para wali, masya Allah. Ada yang istrinya galak, ada yang istrinya sula adab macam-macam, tapi nggak dicerain sama mereka, enggak. Karena mereka tahu wasilah dia begitu bisa dekat sama Allah tuh ya. Jadi kalau punya bini gacor mulu, alhamdulillah kasih dedek tuh. Ame pur. Wa faqdul iradah, dan hilangnya keinginan dalam diri ya terdapat pada fi tarkwid da'wal ilim fi ma istasarallahu bih min tadbiri amrik, yaitu ketika kita bisa meninggalkan pengakuan akan tahunya apa yang dirahasiakan Allah dari urusan perkara kita itu ya. Jadi kalau kita nggak ngaku-ngaku, nggak sotoy itu ya udah terserah Allah aja. Itu hilang iradah tuh. Jadi cara kita menghilangkan iradah apa tadi? Menyerahkan urusan kita kepada Allah. Aku pengen ini pengennya gue kira-kira bener apa enggak ya? Udah terserah Allah aja dah gitu. Nah itu ya. Baru hilang iradah. Tapi kalau kita punya iradah, punya pengen, seakan kita seakan kita ya nggak yakin bahwa apa yang terbaik Allah kasih sama kita. Qala Allah Ta'ala alaysa Allah bikafin abdah, kata Imam Ghazali, bukankah Allah sudah mencukupi hambanya? Tuh ya, emang nggak cukup. Tuh ya. Bahkan yudabbirul amro, Allah atur urusan tuh hambanya minas sama ilal ard, dari langit ke bumi. Tuh urusan langit diatur sama Allah, urusan bumi juga diatur tuh ya. Dan tugas kita tadi pokoknya iradah baik aja ya, punya iradah baik tanpa kita memaksakan iradah kita. Biar kita minta sama Allah dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal. Nah, besok kita bahas tentang bab uzlah. Nah, gimana tuh setelah kita pulang dari haji sampai dengan selamat. Nah, kemudian kita apa? Uzlah. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعلنا والحاضرين من أهل الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.